Kenapa pilih jurusan ilmu komunikasi? Ini jawabannya. Assalamualaikum, halo, semoga sehat selalu, murah rezeki dan lancar urusannya. Biasanya ketika lulus SMA dan memilih untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut lagi ataupun pendidikan sarjana, kita dihadapkan oleh rasa kebingungan mau masuk jurusan apa karena banyak banget pilihan jurusan dan so pasti kita takut nantinya bakal salah pilih jurusan. Nah, jurusan ilmu komunikasi bisa menjadi rekomendasi buat kalian pilih. Apa alasannya? Check it out. Pertama, ilmu komunikasi penting dipelajari. Banyak orang bilang, kenapa sih masuk jurusan ilmu komunikasi, untuk apa? Karena dari kecil pun kita sudah belajar komunikasi, setiap hari pun kita melakukan komunikasi dengan orang lain, berinteraksi, dan untuk apa belajar komunikasi secara mendalami lagi untuk menempuh pendidikan sarjana? Tapi faktanya, kebutuhan akan kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif, ini harus digarisbawahi ya, yang baik dan efektif, ini merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki seseorang. Contohnya kalangan profesional harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat melanjutkan karirnya di dunia profesional. Kalangan politik juga contohnya harus memiliki kemampuan komunikasi yang memadai untuk dapat mempengaruhi banyak orang, melobi, dan memenangkan suatu pemilihan. Nah, dengan belajar ilmu komunikasi ataupun masuk jurusan ilmu komunikasi akan diajarkan bagaimana memahami komunikasi dan cara membangun komunikasi yang efektif. Jadi, bukan sekedar ngomong asal-asalan. Kedua, berani berbicara di depan umum. Sebagian besar orang tentu pernah mengalami yang namanya demam panggung ataupun takut cemas berbicara di depan umum ataupun halayak ramai. Tapi jangan khawatir, ternyata riset membuktikan bahwa berbicara di depan umum ini merupakan salah satu hal yang paling ditakuti manusia di dunia. Namun tidak dapat dipungkiri suatu saat kita akan dihadapkan dengan berbicara di depan publik atau khalayak. Jadi maka dari itu ya kemampuan baik dalam public speaking ataupun berbicara di depan umum jadi suatu hal yang penting juga. Nah, menjadi anak ilmu komunikasi tentunya kita akan belajar untuk lebih pede, percaya diri sehingga meminimalisir rasa ketakutan dan kecemasan ketika berbicara di depan umum atau bertemu khalayak ramai. Ketiga, up to date dan memiliki pemikiran kritis. Menjadi mahasiswa komunikasi tentunya dunia kita berhubungan dengan media, entah itu media massa ataupun media sosial. Selain itu biasanya dihadapkan dengan berbagai tugas menganalisis sebuah informasi berita yang lagi viral sehingga membuat kita itu jadi melek informasi. Karena kaya informasi, membuat kita menjadi lebih nyambung nih berbicara dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Karena ya kita jadi serba tahu tentang masalah-masalah, isu-isu terkini. Selain itu, mengikuti sebuah isu atau fenomena terkini membuat kita menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap masalah sekitar, sehingga kita menjadi anak muda yang kritis dalam berpikir dan memberikan argumen serta solusi pemecahan sebuah masalah apapun itu. Keempat, beragam tugas seru menanti. Nah, kalau poin yang ini cocok banget buat kalian yang gak mau belajar terlalu kaku ataupun terlalu monoton. Karena di komunikasi, kalian bisa belajar mengenai proses produksi siaran televisi atau radio, buat film pendek, jadi produser, kameramen, tim kreatif, reporter, floor director, dan tentunya banyak sekali mata kuliah seperti fotografi. Ini nih bisa banget buat kalian yang hobi moto-moto, bisa banget juga belajar teknik-teknik mengambil gambar yang baik. Kalian juga bisa ikut mempersiapkan beragam event keren. Anak komunikasi dikenal kreatif karena suka bikin acara yang seru dan menarik. Tapi tak hanya itu teman-teman, jadi di ilmu komunikasi itu tidak hanya berhadapan dengan media ataupun event-event menarik, tapi juga di komunikasi kalian akan dihadapkan dengan mata kuliah komunikasi politik. Ini pas banget bagi kalian yang suka mengikuti isu-isu politik, karena di komunikasi juga ada yang namanya komunikasi politik. Selain itu komunikasi pemasaran nih yang suka bisnis juga pas banget mempelajari hal ini. Dan ada juga psikologi komunikasi, komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, dan masih banyak bidang-bidang ilmu komunikasi lainnya yang akan kalian temui nantinya. Kelima, peluang kerja yang luas. Melihat bidang ilmunya yang luas, maka peluang karir bagi para lulusannya pun sangat terbuka lebar.
Salah satu lapangan kerja utama bagi lulusan komunikasi adalah media, baik itu media cetak, elektronik, ataupun online. Tak hanya itu teman-teman, karena hampir di semua perusahaan pasti membutuhkan anak komunikasi, karena bisa di bagian humas ataupun PR di perusahaan ataupun di pemerintahan, menjadi pengamat media, jurnalis, pengamat komunikasi politik, penulis, konten kreator, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya ataupun profesi lainnya yang dibutuhkan dari anak komunikasi. Tapi balik-balik lagi, asal kita punya pengetahuan, kemampuan, skill yang baik. Nah teman-teman, itu dia tadi 5 poin utama yang aku rangkum kenapa pilih jurusan ilmu komunikasi dan kenapa jurusan ilmu komunikasi ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian pilih ketika ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut ataupun pendidikan sarjana nantinya. Kalaupun jurusan ini merupakan jurusan yang sesuai dengan passion yang kalian punya ataupun sesuai dengan keinginan dan tujuan yang kalian miliki, so pasti jangan ragu-ragu lagi untuk pilih jurusan ilmu komunikasi. Tapi balik-balik lagi, semua jurusan yang ada di perkuliahan ini adalah jurusan yang baik karena memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi kalianlah yang bisa menentukan jurusan apa yang terbaik untuk kalian pilih. Walaupun masih bingung, konsultasikan kepada orang tua, orang terdekat, dan jangan lupa untuk berdoa istikharah, minta sama Yang Maha Kuasa agar diberikan yang terbaik. Oke, sampai jumpa di video bahasan lain selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.